Bab 1831, Duri Pakis Bintang Terbakar. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Ling Qingsui memandang Xia Ruofei dengan senyum kekanak-kanakan, dan tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Ayo, bakar orang-orang jahat ini sampai bersih." Xia Ruofei tertawa dan mulai mengatur formasi di pinggiran. Setelah transformasi khusus Xia Ruofei dari formasi berbasis serangan api ini, material susunan pada dasarnya didistribusikan di sekitar pinggiran, yang terbesar dapat berada dalam radius sekitar 3 km, dan kemudian serangan terkonsentrasi ke dalam. Xia Ruofei memilih jarak lebih dari 20 meter dari Duri Pakis Bintang dan mulai mengatur formasi. Setelah sekian kali uji coba, ia merasa jarak tersebut relatif aman. Itu bisa memastikan efek maksimal dari formasi tanpa dikerahkan. Dalam formasi tersebut, Duri Pakis Bintang menyerang. Formasi ini pada dasarnya dirancang oleh Xia Ruofei sendiri, tetapi dikombinasikan dengan beberapa prinsip formasi yang ada, orisinalitasnya jauh lebih tinggi daripada formasi pembunuh, jadi meskipun ini pertama kalinya dia mengatur formasi, dia masih memilikinya, tidak ada perasaan tersentak-sentak. Karena formasi ini sudah berkali-kali disimpulkan dalam pikirannya dan di atas kertas. Xia Ruofei menempatkan bahan susunan satu persatu di sekitar sabuk cincin Duri Pakis Bintang, sesekali berhenti untuk memeriksa posisi bawah sedikit, dan kemudian dengan cepat melanjutkan mengaturnya. Setelah sekitar 20 menit, Xia Ruofei meletakkan materi formulir terakhir di tangannya. Ia juga telah mengitari seluruh cincin Duri Pakis Bintang dan kembali ke posisi di mana ia baru saja memulai. Xia Ruofei langsung mengeluarkan 10 yuan kristal dari ruang Lingtu. Kemudian, tepat di luar formasi, letakkan 10 kristal dalam segi 6 yang seluruhnya terdiri dari batu giok dengan formasi misterius. Ciri terbesar dari formasi ini adalah inti kendali formasi, yaitu segi 6 tempat Yuanjing ditempatkan sekarang, berada di luar formasi. Dan formasi ini dapat menggunakan batu roh, dan kristal elemen dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Tentu saja, dengan menggunakan sumber energi yang berbeda, kekuatan formasinya sangat berbeda. Untuk melakukan pertarungan cepat, Xia Ruofei langsung menggunakan kristal dengan kemurnian energi tertinggi, dan ada 10 kristal dalam sekali penggunaan, menempatkan kristal di setiap posisi di mana sumber energi ditempatkan. Dengan cara ini, pada dasarnya kekuatan maksimum formasi dapat ditekan. Tentu saja konsumsinya juga jelas. Xia Ruofei sekarang berada dalam tahap awal inti emas, dan teknik The Great Dao Jue masih lebih boros energi. Sebuah kristal dapat mendukungnya dalam budidayanya untuk waktu yang lama. Saya menggunakan 10 di antaranya, dan ini memang masalah besar. Xia Ruofei terutama mempertimbangkan hal itu karena berhasil menyelesaikan tugas ini. Akankah dia menerima hadiah yang memecahkan rekor di lantai 4 menara percobaan? Selain meningkatkan Chu Yuanzu, ada 1000 Yuanjing. Sebaliknya, kristal 10 Yuan adalah hal yang sepele. Apalagi Xia Ruofei tidak yakin sekarang. Apakah serangan api efektif terhadap Duri Pakis Bintang ini? Jadi dia harus mencobanya sesegera mungkin. Jika gagal, dia memiliki lebih banyak waktu untuk mencoba rencana lain. Setelah Xia Ruofei menempatkan Yuanjing, menemukan kekuatan mentalnya lagi, memeriksa seluruh formasi, lalu dia menarik napas dalam-dalam, mencubit segel dan memasuki inti formasi. Ling Qingsui juga menahan napas. Berdiri di samping Xia Ruofei, memandangi cincin Duri Pakis Bintang di depan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada gerakan dalam formasi, Ling Qingsui mau tidak mau menunjukkan sedikit pun keraguan. Tetapi pada saat ini, pada jarak 20 hingga 30 meter dari pinggiran cincin Duri Starveren, sebuah cincin api muncul. Gelombang panas melanda. Ling Qingsui tanpa sadar mengencangkan lengan Xia Ruofei. Ekspresi Xia Ruofei sangat tenang. Sejauh mana kekuatan formasi ini bisa dicapai? Dia secara kasar mengetahuinya di dalam hatinya. Oleh karena itu, Xia Ruofei menepuk-nepuk lembut kucing Ling Qingsui dan sedikit menghiburnya. Adapun tatapannya, dia terus menatap ke arah formasi. Setelah zona api berbentuk cincin ini muncul, ia segera meluas ke dalam. Pembakaran api yang hebat menyebabkan konsumsi udara di sekitarnya dalam jumlah besar, yang mempercepat pergerakan aliran udara.
Xia Ruofei dan Ling Qingsui sama-sama merasakan angin di sekitarnya mulai bertiup. Yang disebut api memanfaatkan angin, apalagi api ini dikendalikan oleh formasi, tentu saja semakin kecil dan kuatnya. Cincin api dengan cepat menembus ke dalam, dan dalam beberapa tarikan napas, ia telah memasuki jangkauan serangan duri pakis bintang, dan jaraknya kurang dari 20 meter dari duri pakis bintang. Faktanya, ketika formasi diaktifkan dan nyala api muncul, duri Starferen sudah mulai menunjukkan kegelisahan, dan duri Starferen yang terlihat sangat mirip dengan duri unta mulai bergoyang tanpa angin, dan tampak cukup terganggu. Nyala api formasi ini secara alami berbeda dari nyala api biasa di dunia. Padahal, inspirasinya datang dari formasi pembunuhan, nyala api yang terbentuk dari pancaran cahaya hitam dan tajam. Tempat terpanas hampir berwarna putih bersih, dan suhunya tinggi, bahkan paling tinggi di dunia. Biji yang sulit dicairkan mungkin tidak akan bertahan lama. Namun saat ini, api yang dihasilkan oleh susunan api dan api hitam dan panas dari susunan pembunuh dapat dikatakan berasal dari asal yang sama. Duri pakis bintang jelas merasakan bahayanya, dan mulai menyusut satu demi satu, bersiap untuk menyerang. Ketika Xia Ruofei mencoba beberapa kali, duri pakis bintang hanya akan menyerang pada jarak hampir 10 meter, tetapi begitu api formasi memasuki jarak 20 meter, duri pakis bintang meledak dari sejumlah besar duri. Semak duri pakis bintang berbentuk cincin dengan radius 1 km meledak dan menembakkan duri dalam jumlah besar secara bersamaan, seperti gelombang kejut hitam yang memanjang dari dalam keluar, pemandangannya sungguh menakjubkan. Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri pada jarak yang aman, jadi mereka tetap tidak bergerak, berdiri diam menonton pertunjukan besar. Tentu saja, Xia Ruofei juga terus-menerus mengeluarkan Yin Jue, dengan hati-hati mengendalikan formasi, dan pada saat yang sama memperhatikan pengoperasian formasi dan konsumsi energi. Dalam situasi menekan kekuatan formasi secara ekstrim, konsumsinya cukup besar. Energi dalam 10 elemen kristal memudar dengan cepat, yang beberapa kali lebih cepat daripada konsumsi biasa Xia Ruofei selama budidaya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu pada Yuan Jing, selalu mempertahankan intensitas formasi tertinggi. Duri yang keluar hanyalah api yang tak terlihat. Apalagi setelah duri-duri tersebut ditembakkan ke dalam api cincin, duri pakis bintang tersebut segera mencabutnya kembali, namun sudah ada beberapa duri yang tidak berhasil diperoleh kembali, dan diperkirakan telah terbakar dalam api cincin tersebut. Xia Ruofei merasa lega saat melihat adegan ini. Tampaknya pilihannya tepat. Duri pakis bintang ini masih belum menghilangkan sifat tumbuhan, dan api jelas merupakan musuh alaminya. Xia Ruofei mencubit Yin Jue, dan cincin api semakin terkompresi ke dalam. Duri pakis bintang meledak dengan panik, tapi selain serangan duri, mereka hanya bisa menari di tempat, tapi tidak bisa membentuk metode yang efektif untuk mengatasi api. Akhirnya, cincin api menyebar ke pinggiran terluar cincin duri pakis bintang. Pakis bintang berduri di lingkaran terluar dan nyala api mulai bersentuhan langsung. Duri pakis bintang ini menari lebih panik, dan duri tersebut meledak seluruhnya, namun tetap tidak dapat menghentikan apinya. Saat nyala api menyentuh duri pakis bintang terluar, terdengar bunyi berderak, dan tanaman merambat duri pakis bintang tersebut langsung tersulut. Mendengar dentumannya saja, duri pakis bintang sendiri sepertinya merupakan bahan pendukung pembakaran yang terbaik. Setelah dinyalakan, nyala apinya hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xia Ruofei sangat gembira dan selanjutnya mendesak formasi untuk menekan ke dalam. Mungkin api biasa di dunia tidak membahayakan duri pakis bintang, tetapi api yang dihasilkan oleh susunan api telah menjadi daya tariknya yang memberi kehidupan. Di depan duri pakis bintang, api cincin tidak menemui hambatan apapun, dan terus bergerak ke dalam. Semakin banyak duri pakis bintang yang tersulut. Suara berderak tidak ada habisnya, dan asap tebal terus keluar, sehingga Xia Ruofei dan Xia Ruofei serta Ling Qingsui tidak dapat melihat situasi internal dengan jelas, jadi dia hanya bisa melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyelidikinya. Bagi Xia Ruofei, setelah formasi dibentuk, dia tidak perlu mengambil tindakan apapun secara pribadi, tetapi untuk Starferen Spike Ring, ini adalah bencana. Nyala api cincin terus menyala selama sekitar 15 menit, dan pemeriksaan kekuatan mental Xia Ruofei merasakan bagian dalamnya kosong.
Jelas sekali bahwa api cincin telah membakar hingga lapisan terdalam dari cincin duri pakis bintang. Xia Ruofei segera mengubah teknik segelnya, mengendalikan api cincin agar tidak meluas lebih jauh, dan pada saat yang sama itu masih merupakan pembakaran paling kuat, menyerang cincin duri pakis bintang yang telah seluruhnya tertutup api cincin. Ling Qingsui sudah terpana dengan pemandangan spektakuler di depannya. Dia memegang tangan Xia Ruofei dengan erat, merasa dia tidak bisa mempercayai matanya. Ketika Xia Ruofei mengatur formasi, dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Itu hanyalah beberapa batu giok sederhana, formasi, dan beberapa bendera formasi. Yang paling berharga adalah kristal 10 yuan, tetapi begitu formasi terbentuk, ia bisa meledak. Kekuatan yang begitu kuat sungguh mengerikan. Api cincin terus menyala selama 10 menit, dan kekuatan mental Xia Ruofei mendeteksi bahwa semua duri pakis bintang yang terendam seluruhnya dalam api telah terbakar sampai mati, tidak meninggalkan jejak kehidupan. Baru kemudian Xia Ruofei mengganti Yin Jue, dan segera, intensitas api cincin mulai berkurang secara bertahap, dan akhirnya padam sepenuhnya. Asap tebal berangsur-angsur menghilang, dan situasi di lokasi kebakaran akhirnya muncul di depan Xia Ruofei dan Ling Qingsui. Keduanya melihat segala sesuatu di depan mereka, dan hati mereka sangat terkejut. Semua duri pakis bintang tetap sama seperti saat durinya diluncurkan, tetapi duri tersebut telah memutih seluruhnya, dan terdapat banyak duri putih di tanah. Setelah api padam, tidak ada sedikit pun asap yang muncul di seluruh lokasi kebakaran, menunjukkan betapa telitinya pembakaran tersebut. Xia Ruofei melambaikan tangannya, dan semburan vitalitas keluar dari tangannya, membawa hembusan angin. Kemudian duri pakis bintang di medan api yang masih dalam posisi menyerang, ketika angin kencang lewat, berubah menjadi abu terbang, dan seluruh cincin duri pakis bintang runtuh sedikit demi sedikit seperti domino, memanjang menuju anulus di ujung distal. Hal yang sama langsung berubah menjadi abu terbang, dan duri di tanah yang juga terbakar putih. Tiba-tiba, sebuah cincin putih dengan diameter sekitar 1 km muncul di tanah. Ini benar-benar terbakar sehingga tidak ada sampah yang tersisa. Xia Ruofei melambaikan telapak tangannya lagi, dan cincin putih di depan mereka tiba-tiba memisahkan jalan. Xia Ruofei tersenyum sambil memegang tangan Ling Qingsui, dan berkata, "Selesai. Menantu perempuan, kita bisa mendapatkan hadiahnya sekarang." Tanah yang terbakar oleh api super masih sangat panas, bahkan jika Xia Ruofei terbang dengan pedang Ling Qingsui, dia masih bisa merasakan gelombang panas datang dari tanah. Namun, Xia Ruofei melepaskan sedikit vitalitas dan dengan mudah mengisolasi gelombang panas dari luar. Tanpa penghalang dari pita duri Starveren, Xia Ruofei dengan mudah mengambil pedang Ling Qingsui dan terbang ke titik cahaya yang ditunjukkan pada peta cermin persepsi. Faktanya, titik cahaya ini berada di area tengah yang dikelilingi cincin duri Starveren. Setelah Xia Ruofei dan Ling Qingsui memasuki bagian dalam cincin duri Starveren, mereka segera menemukan tempat itu. Karena itu sangat mencolok. Xia Ruofei dan Ling Qingsui baru saja memasuki bagian dalam cincin duri Starveren, dan ada 4 pilar batu yang perlahan menjulang di tempat ini. Sulit bagi mereka untuk menyadarinya. Xia Ruofei membawa Ling Qingsui dan melompat dari Kushuang Feijian, dan berjalan ke depan pilar batu setinggi sekitar 4 kaki. Saya melihat alur di bagian atas pilar batu pertama, ukurannya persis sama dengan Chu Yuanzu. Jelas sekali, ini digunakan untuk meningkatkan Chu Yuanzu. Di bagian atas pilar batu kedua, terdapat cincin penyimpanan sederhana. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan, dan ketika dia memeriksanya sedikit dengan kekuatan mental, dia menemukan bahwa itu adalah cincin penyimpanan tanpa pemilik. Tepatnya, pemilik cincin penyimpanan seharusnya menghapus jejak spiritualnya setelah menyimpan sesuatu. Xia Ruofei dengan mudah mengenali pemilik cincin penyimpanan, dan kemudian memeriksanya. Ternyata ada 1000 yuan kristal di dalamnya, tapi tidak ada yang lain. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Tulisan tangan ini agak besar, dan hanya untuk memberikan hadiah, dia langsung menyertakan cincin penyimpanan. Kita harus tahu bahwa di dunia budidaya bumi di mana sumber dayanya menurun, cincin penyimpanan juga sangat berharga, dan bahkan beberapa biksu inti emas yang lebih miskin mungkin tidak dapat memilikinya. Adapun para biksu di masa pemurnian,
mereka bisa seperti Ling Qingsui dan Song Wei. Dengan cara ini, dapat dikatakan sangat sedikit yang memiliki cincin penyimpanan. Xia Ruofei mengeluarkan semua Yuan Jing di dalamnya dan menyimpannya di ruang Lingtu, lalu menghapus jejak kekuatan mentalnya sesuka hati, lalu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Ling Qingsui, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah hadiah tambahan, kamu menyimpannya." Ling Qingsui dengan cepat menolak, "Saya tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya. Saya sudah memiliki cincin penyimpanan, tidak ada gunanya menyimpannya lagi. Dan jika Vivi tahu, Wei Wei tidak akan pelit sekali." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, Vivi." Ling Qingsui mengatakan ini, tiba-tiba matanya berbinar, dan dia mengambil cincin penyimpanan dari Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu bagaimana menghadapinya. Setelah aku kembali, ambil yang ini. Berikan cincin penyimpanannya pada Paman Song. Bukankah dia sudah mulai berlatih?" Xia Ruofei terkejut sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Ide ini juga bagus. Tapi cincin penyimpanan ini sudah diberikan kepadamu, jadi kamu bisa melakukannya sendiri." Ling Qingsui terkekeh dan berkata, "Menurutku kamu tidak begitu baik. Kamu sengaja menyerahkan orang baik kepadaku, bukan?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Apa yang kita berdua harus bagikan satu sama lain. Sama saja jika kamu mengirimku untuk mengirimkannya, kan?" Faktanya, apakah cincin penyimpanan ini diberikan oleh Xia Ruofei atau Ling Qingsui, maknanya masih sangat berbeda. Ling Qingsui memberi Song Qiming cincin penyimpanan, Song Wei diam-diam akan berterima kasih, dan hubungan mereka berdua akan lebih harmonis. Song Qiming juga akan memiliki persepsi yang lebih baik tentang Ling Qingsui, dan dia mungkin memainkan peran yang tidak terduga di beberapa titik. Jika itu adalah Xia Ruofei, Song Qiming dan Song Wei tentu saja akan berterima kasih, tetapi efeknya jauh lebih kecil daripada hadiah Ling Qingsui. Ling Qingsui juga seorang wanita kuat yang mulai bekerja di mall beberapa tahun yang lalu, tapi dia terlihat seperti wanita kecil di depan Xia Ruofei. Faktanya, kecerdasan emosionalnya juga sangat tinggi, sehingga dia secara alami memahaminya ketika memikirkannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya berjinjit. Dia mengangkat jari kakinya dan mencium bibir Xia Ruofei dengan lembut, lalu berkata dengan lembut, "Ruofei, terima kasih. Gadis bodoh, kamu sopan sekali padaku," kata Xia Ruofei riang, lalu merangkul pinggang ramping Ling Qingsui, dan berkata, "Masih ada 2 hadiah yang belum diterima. Mari kita lihat." Petik 2. Xia Ruofei memeluk Ling Qingsui dan berjalan menuju pilar batu ketiga. "Saya melihat 500 esensi topas tertumpuk rapi di atas pilar batu ini adalah hadiah reguler untuk menyelesaikan misi di lantai 4 menara uji coba." Xia Ruofei menyimpulkan bahwa jika itu adalah biksu inti emas biasa, jumlah esensi topas yang perlu dikumpulkan di lantai 4 menara percobaan adalah sekitar 200 hingga 250. Alasan mengapa ia perlu mengumpulkan 500 adalah karena Ling Qingsui berteleportasi ke ruang percobaan kecil yang sama. Kesulitan tugas didasarkan pada basis budidayanya dan berlipat ganda atas dasar ini. Dengan kata lain, selama rata-rata kultivator inti emas berhasil menyelesaikan misi di lantai 4 menara uji coba, mengetahui tujuan dari sari topas, dan berani mencoba langsung menyerap sari topas selama misi, maka tambahkan hadiah tugas reguler, mereka hampir bisa mendapatkan 7 atau 800 topas. Ini sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Rata-rata kultivator inti emas, yang menyerap begitu banyak topas, sudah dapat meningkatkan kekuatan mentalnya dengan selisih yang besar. Dan kali ini Xia Ruofei mengandalkan sepenuhnya pada cermin persepsi sebagai alat curang untuk mengumpulkan lebih dari 2000 esensi topas, ditambah 500 esensi topas yang dihadiahkan oleh tugas rutin ini, dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang. Meskipun tidak disebutkan dalam perintah tugas, Xia Ruofei juga tahu bahwa 500 esensi topas ini pasti tidak dapat dibawa keluar dari menara percobaan. Mereka harus diserap di sini. Tidak apa-apa jika bisa dikeluarkan. Tentu saja Xia Ruofei tidak akan menggunakannya untuk menukar batu roh, selama biksu manapun yang tidak membakar otaknya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, tetapi dia dapat menggunakannya untuk kerabat dan teman-temannya, seperti Song Wei, Li Yifu, Song Qiming, dan muridnya Tang Haoran, Del. Karena dia tidak bisa mengeluarkannya, Xia Ruofei tidak perlu banyak memikirkan.
Dia menunjuk ke arah Huang Yujing dan berkata sambil tersenyum, Kingsway, ayolah. Jangan sopan, serap saja semuanya. Ling Kingsway berpikir sejenak dan berkata, kamu harus menyerapnya sendiri. Kamu perlu meningkatkan kekuatan mentalmu lebih dari aku. Selain itu, kekuatan mentalku telah meningkat pesat. Jika aku terus menyerapnya, akankah itu terjadi? Sangat terlambat. Xia Ruofei tertawa dan berkata, omong kosong. Semakin kuat kekuatan mentalnya, semakin baik, di mana terlambat. Jika basis budidaya Qi sejati Anda berkembang lebih cepat daripada basis budidaya kekuatan spiritual Anda, maka Anda harus memperhatikannya. Kekuatan mentalnya kurang kuat, memang mudah menimbulkan masalah pengendalian yang menyebalkan, bahkan menjadi gila, tapi sekarang sebaliknya, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Di negara bagian Anda, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang tidak bisa memintanya. Ling Kingsway menjulurkan lidahnya, tersenyum malu, dan berkata, oh, aku tahu, tapi peningkatan kekuatanmu lebih penting. Saat kamu mencoba lantai 4 menara, kamu sudah menyerapnya. Ada begitu banyak topas, kamu harus menyimpannya sendiri. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kekuatan mental saya terlalu dini untuk ditembus. Esensi topas ini hanyalah setetes air dalam ember bagi saya, tidak banyak membantu, tetapi berbeda untuk Anda. Setiap kemajuan kecil yang Anda buat sekarang benar sekali. Budidaya sangat membantu. Percayalah, Anda datang untuk menyerap sari topas ini, pasti lebih hemat biaya daripada penyerapan saya sendiri. Ling Kingsway berkata, oh, baiklah, jika sari topas ini bisa dikeluarkan, maka kita bisa menyerapnya untuk Vivi. Jika Fei, bisakah kita mencoba sesuatu? Xia Ruofei berkata dengan tegas, jangan pernah memikirkannya. Orang yang mengatur dunia rahasia dan menara percobaan ini jelas merupakan kekuatan yang besar, dan itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak dapat saya bayangkan pada tingkat kultivasi. Kami punya aturan sendiri, sama sekali tidak mungkin memanfaatkannya. Jangan pintar-pintar dan salah. Kalau saatnya tiba, keranjang bambu itu akan kosong. Oh, perhatikan, serap saja sari topas ini. Xia Ruofei berkata, tugas lantai 5 menara percobaan ini adalah tugas serial. Kami baru saja menyelesaikan cincin pertama dan menghancurkan cincin duri pakis bintang. Mungkin yang kedua, misi cincin itu segera tiba. Cepatlah, mengerti. Ling Kingsway dengan patuh memindahkan semua esensi topas, lalu duduk bersila di tanah. Tepat ketika Ling Kingsway hendak mulai menyerap topas, Xia Ruofei melirik pilar batu terakhir. Dia terkejut saat melihat ini, lalu tersenyum dan berkata, Kingsway. Tunggu sebentar. Ling Kingsway masuk ke dalam tanpa menyadarinya, menatap Xia Ruofei dengan tatapan bingung. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka akan ada kejutan lagi. Ayo, satu kelompok domba akan mengejar, dan dua kelompok domba akan mengejar, jadi kalian bisa menyerapnya bersama-sama. Petik 2. Setelah itu, Xia Ruofei memberi isyarat langsung, dan melihat ada tumpukan rapi sari topas di atas pilar batu terakhir, tidak lebih dari 500 buah, didukung oleh kekuatan mental Xia Ruofei, mantap. Bumi terbang dan mendarat di samping Ling Kingsway. Ling Kingsway mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, dan bertanya, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa hadiah tugasnya adalah 500 topas? Mengapa masih banyak lagi? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu. Tapi saya rasa ini seharusnya menjadi hadiah misi Anda. Aku mengumpulkan esensi topas di lantai 4 menara percobaan. Ling Kingsway tidak bisa menahan mukanya memerah. Ini sungguh memalukan. Xia Ruofei mengumpulkan lebih dari 2000 keping, tetapi Ling Kingsway hanya mengumpulkan satu, bahkan sebagian kecil dari Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Kingsway, jangan lupa, kamu dan aku bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Jumlah tugas juga menjadi 2 kali lipat. Karena kita telah menyelesaikan tugas bersama-sama, kamu tentu saja mendapat hadiah. Omong-omong, kamu tidak memiliki hadiah yang memecahkan rekor, yang agak tidak adil. Ling Kingsway tersipu dan berkata, berhenti bicara. Saya telah menemukan total topas, dan ingin hadiah yang memecahkan rekor. Xia Ruofei berkata, diperkirakan ini ditentukan berdasarkan tingkat kontribusinya. Hadiah pemecahan rekor hanya akan diberikan kepada satu orang.
Tetapi kemampuan hebat dari tugas desain ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang agung, setidaknya yang biasa hadiah tugas diberikan kepadamu, yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat penampilan Xia Ruofei yang nyaris tidak bisa diterima, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa, dan berkata, Kamu tahu bahwa kamu dapat berbicara tanpa sepatah kata pun. Jika orang perkasa yang mengatur tugas menara percobaan melihatnya, saya akan menghukum Anda. Xia Ruofei tertawa dan berkata, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jelas sekali bahwa dua orang menyelesaikan tugas bersama-sama, jadi mengapa tidak memberi Anda hadiah yang memecahkan rekor? Tetapi jika aturannya tidak dihitung, kami hanya bisa hampir tidak menerimanya. Sedikit. Untungnya, ini bukan panen tanpa biji, Qingsui, cepat serap semua topas. Aku akan mengatur formasi waktu di sekitarmu untuk menghemat waktu. Aku tahu. Ling Qingsui mengangguk dan berkata, meskipun dia merasa 1000 topas terlalu banyak, dia juga tahu bahwa meskipun dia ingin memberikan Xia Ruofei tidak akan pernah setuju, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, biarkan Xia Ruofei yang mengaturnya. Ling Qingsui mengambil esensi topas dan mulai menggunakan kekuatan mental untuk menyerap energi spiritual murni di dalamnya. Xia Ruofei mengeluarkan bendera formasi dari ruang Lingtu, dan dengan terampil mengatur formasi waktu di sekitar Ling Qingsui. Lalu, dia mengeluarkan Chu Yuanzu dan berjalan menuju pilar batu pertama. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan memasukkan Chu Yuanzu ke dalam alur di bagian atas pilar batu. Hanya dengan satu klik, Chu Yuanzu langsung tertancap di alur, lalu seluruh pilar batu mulai tenggelam perlahan, dan akhirnya tenggelam ke bawah tanah, menghilang sama sekali, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, haruskah benda ini tidak dapat menelan kartu? Jika saya tidak meningkatkan Chu Yuanzu yang telah saya kreditkan pada saat itu, dengan siapa saya harus berbicara dengan alasan? Kata Xia Ruofei sambil menggosok kakinya ke tanah tempat pilar batu menghilang begitu saja. Sama sekali tidak ada perbedaan antara tanah dan sisi di sini, tidak ada jejak retakan atau jejak sama sekali, bahkan jika Xia Ruofei menggunakan kekuatan mental untuk menyelidikinya, dia tidak menemukan kelainan apapun, seolah-olah itu adalah satu dengan seluruh gurun. Di ruang yang dipenuhi aura ungu, terdapat aula megah. Seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih serta mengenakan jubah hijau, dengan cermin besar di depannya. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan terkejut. Karena cermin itu seperti monitor, dan yang diputar di dalamnya adalah gambar ruang kecil tempat Xia Ruofei dan Ling Qingsui berada di lantai 5 menara uji coba, dan Xia Ruofei berada di tengah layar. Wajah lelaki tua berjubah cian penuh dengan jurang, dan di matanya yang tampak berlumpur, secara tidak sengaja akan ada sedikit kebijaksanaan. Tidak ada jejak budidaya di tubuhnya, tapi memberi kesan pegunungan yang menjulang tinggi. Mau tidak mau melahirkan rasa hormat yang kuat, bahkan mau tak mau ada keinginan untuk sujud ke tanah. Orang tua itu mendengar apa yang baru saja dikatakan Xia Ruofei dengan Ling Qingsui, dan melihat bahwa dia berbicara pada dirinya sendiri setelah Chu Yuanzu dimasukkan, dan gerakan kekanak-kanakan menggosok kakinya ke tanah, dia tidak bisa menahan rasa marah dan lucu. Orang tua berjubah cian tersenyum dan mengutuk, orang kecil ini benar-benar sinis. Kemudian, wajah lelaki tua itu menunjukkan sedikit kekhawatiran, dan dia berkata pada dirinya sendiri, pecahkan rekor sepenuhnya dan bahkan pecahkan 4 level formasi dapat dicapai, tetapi sayang sekali basis budidayanya juga kasihan, dia akan menjadi apa yang kita inginkan. Apakah orang yang kita cari? Kondisi si kecil ini cukup bagus, dan mereka akan menjadi senjata yang hebat seiring berjalannya waktu, tapi sekarang yang paling kita kekurangan adalah waktu. Tumbuh dewasa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua berjubah biru melihat ke arah Xia Ruofei di cermin lagi, dan menghela nafas. Kesedihan terbesar dari seorang jenius adalah dia tidak tepat waktu. Saya harap anak ini dapat menembus belenggu takdir. Petik 2. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah cian melambaikan tangannya, dan gambar di cermin menghilang. Xia Ruofei secara alami tidak menyadarinya, dengan basis budidayanya saat ini, mustahil untuk mendeteksi pencongkelan kekuatan besar yang jauh lebih tinggi dari basis budidayanya. Dia berkeliaran dengan bosan di area ini.
Ling Qingsui menyerap esensi topas dalam formasi. Meskipun perbedaan laju aliran waktu hampir 90 kali lipat, tidak mudah untuk menyerap 1000 esensi topas, jadi akan memakan waktu. Chu Yuanzhu itu juga ditelan oleh pilar batu, dan proses peningkatannya tidak tahu berapa lama. Sekarang Xia Ruofei tidak melakukan apapun kecuali tetap waspada di sekitarnya. Setelah hampir setengah jam, yaitu sekitar 2 hari dalam formasi, Ling Qingsui akhirnya menyerap semua esensi topas. Dia tidak sabar untuk keluar dari formasi dan berkata dengan gembira, "Jika Fei, kekuatan spiritualku seharusnya sudah menembus lagi, dan sekarang telah mencapai tahap tengah dari alam pengumpulan roh." Xia Ruofei terkejut sejenak, dan kemudian segera mengungkapkan warna keterkejutannya, dan berkata, "Tahap pengumpulan roh tengah. Ini setara dengan tingkat budidaya kekuatan spiritual seorang biksu di tahap menengah inti emas." "Ya, Qingsui, Anda pasti dapat menyapu tahap pemurnian Qi sekarang. Saya akan mengajari Anda beberapa trik untuk menggunakan kekuatan spiritual, bahkan jika Anda menghadapi kultivator inti emas awal, Anda mungkin membuat pihak lain menderita kerugian besar." Ling Qingsui bertanya dengan malu-malu, "Apakah itu benar-benar kuat?" Xia Ruofei berkata, "Bolehkah saya berbohong kepada Anda? Pengembangan kekuatan spiritual saya hanya pada tahap akhir dari pertemuan spiritual. Masih ada kesenjangan besar dari transformasi alam spiritual. Anda telah mencapai pertengahan pertemuan spiritual, dan kamu berada dalam keadaan kecil itu hanya sebuah celah. Sepertinya saya kembali dan bekerja keras, jika tidak, bahkan basis kultivasi kekuatan spiritual istri saya akan melampaui saya, jadi di mana saya bisa meletakkan wajah saya?" Melihat kepura-puraan Xia Ruofei, Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Oke. Jangan berpura-pura. Siapa yang tidak tahu bahwa semakin sulit untuk meningkatkannya seiring dengan mundurnya basis kultivasi. Saya menerobos ke alam pengumpulan roh yang terlambat dan saya tidak tahu apakah apa yang terjadi di tahun monyet. Terlebih lagi, Anda, tahap akhir dari alam pengumpulan roh, seharusnya tidak jauh dari alam roh. Bodohi aku." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Meskipun aku telah melebih-lebihkan, tapi aku tidak salah tentang satu hal, tingkat kultivasimu saat ini, kekuatan spiritualmu telah mencapai tahap tengah pengumpulan roh, itu sangat luar biasa. Saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada pendatang baru, tetapi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya." Kemudian, Xia Ruofei berkata dengan wajah serius, "Qingsui, kekuatan mental sangat penting. Sekarang kamu memiliki dasar yang baik, kamu harus berlatih dengan baik agar layak mendapatkan kesempatan sebaik itu." Ling Qingsui dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya akan melakukannya. Jangan khawatir, saya akan menghabiskan setidaknya 2 jam. Berlatih setiap hari mulai sekarang, dan saya tidak akan pernah membiarkan kerja keras Anda kecewa." Xia Ruofei mengangguk. Pada saat ini, pilar batu yang baru saja tersembunyi di dalam tanah perlahan bangkit kembali seiring dengan suara pegas mekanis. Xia Ruofei buru-buru berjalan mendekat, hanya untuk melihat Chu Yuanzhu masih berada di alur atas pilar batu, dan sepertinya tidak ada perubahan. Xia Ruofei mengulurkan tangannya dan mengambil Chu Yuanzhu, dan merasakan sedikit kegembiraan. Meskipun penampilan Chu Yuanzhu tidak berubah sama sekali, jumlah vitalitas yang disimpan telah meningkat pesat, dan bahkan meningkat beberapa kali lipat. Xia Ruofei tahu bahwa Chu Yuanzhu ini telah berhasil ditingkatkan, dan sekarang jika Chu Yuanzhu dipenuhi dengan vitalitas, ia hampir dapat menyimpan seluruh vitalitas seorang kultivator di awal Yuan Ying. Kali ini tugas menara uji coba lantai 4 benar-benar menguntungkan. Dia tidak hanya mendapatkan lebih dari 2000 topas, kekuatan mentalnya langsung berlipat ganda, dan bahkan kekuatan mental Ling Qingsui juga meningkat pesat, bahkan menembus ranah, dan Xia Ruofei juga menerima peningkatan tambahan Chu Yuanzhu dan hadiah 1000 Yuanjing, yang pasti untung. Itu harus penuh. Xia Ruofei memeriksa Chu Yuanzhu yang ditingkatkan dan menemukan bahwa vitalitas yang dia simpan di dalamnya masih ada. Sebelumnya, Chu Yuanzhu telah terisi penuh, tetapi setelah ditingkatkan, kapasitasnya ditingkatkan beberapa kali lipat, sehingga vitalitas di dalamnya tampak kosong. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan berkata kepada Ling Qingsui, "Qingsui, aku ingin mengisi Chu Yuanzhu dengan vitalitas selagi masih ada waktu. Kamu akan menungguku di samping dulu, dan meneleponku tepat waktu jika kamu punya keadaan."
Ling Qingsui sudah memahami fungsi Chu Yuanzu, jadi ketika dia mendengar kata-kata Xia Ruofei, dia segera mengangguk dan berkata, tidak masalah. Kamu membantu kamu melindungi hukum. Setelah mendengar ini, Xia Ruofei mengusap kepala Ling Qingsui sambil tersenyum, dan berkata, ya. Bahkan penjaga pun mengetahuinya. Ling Qingsui menamparkan Xia Ruofei dengan marah, dan berkata, menyentuh kepalaku lagi, rambutku berantakan. Xia Ruofei tertawa dan berkata, kamu seharusnya memiliki cermin di cincin penyimpananmu. Keluarkan untuk melihat seperti apa penampilanmu sekarang. Tidak masalah jika rambutmu acak-acakan. Lagi pula, kamu memecahkan toplesnya. Ketika Ling Qingsui mendengar ini, dia segera menutup telinganya dan berkata, saya tidak akan mendengarkan, saya tidak akan mendengarkan. Dasar bajingan bau, panci mana yang harus dibuka atau tidak? Perjalanan Ling Qingsui juga sangat sulit, terutama setelah berlari lebih dari 10 jam di gurun berdebu ini, tubuhnya sudah terlalu kotor, dan gadis itu paling berorientasi pada gambar, jadi bagaimana saya bisa mendengar ejekan Xia Ruofei? Xia Ruofei mengerang sejenak dan berkata, Qingsui, menurutmu apakah kamu bisa mandi? Itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan. Ling Qingsui mengatupkan mulutnya dan berkata, omong kosong. Tentu saja. Serahkan ini padaku. Xia Ruofei berkata, saya akan membantu Anda mencari solusinya, tetapi Anda harus bersabar, tunggu saya mengisi Chu Yuanzu. Ling Qingsui melihat sekeliling, sedikit mengernyitkan alisnya, apa yang bisa saya lakukan di sini? Kamu tidak peduli tentang itu, tolong bantu aku melindungi hukum dulu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Oh, Ling Qingsui secara alami tahu bahwa urusan bisnis itu penting, begitu. Xia Ruofei kemudian mengeluarkan bendera formasi waktu dari ruang peta spiritual, dan mengatur formasi waktu dalam sekejap mata, dan kemudian mengatur beberapa formasi penjaga dan perlindungan di pinggiran. Baru setelah itu dia masuk ke dalam formasi dan mengikuti. Ruang, keluarkan Yuan Jing. Dia pertama kali memerintahkan Xia Qing di ruang peta spiritual secara langsung dengan pikiran ilahi, dan kemudian duduk bersila di tanah, menyerap energi kristal, sambil menuangkan vitalitas ke dalam Chu Yuanzu. Xia Ruofei tidak tahu betapa sulitnya tugas selanjutnya, jadi sekarang Chu Yuanzu telah ditingkatkan dan dapat menampung semua vitalitas para pembudidaya awal Yuan Ying, dia harus mengisi Chu Yuanzu sesegera mungkin. Vitalitasnya pasti lebih baik, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupku suatu saat nanti. Dan karena Ling Qingsui ada di sini, Xia Ruofei tidak dapat dengan mudah memasuki ruang peta spiritual, jadi dia hanya dapat menggunakan bendera susunan waktu untuk secara langsung memasukkan Chu Yuanzu dari luar, yang akan menghemat sedikit waktu. Tentu saja, meskipun aura di lantai 5 menara percobaan jauh lebih kaya daripada aura bumi, auranya masih jauh lebih buruk daripada di ruang peta spiritual. Jika Xia Ruofei secara langsung menyerap aura budidaya di sini, efisiensinya akan jauh lebih rendah, jadi juga mengeluarkan Yuan Jing pada saat yang bersamaan. Tentu saja akan ada pemborosan dengan cara ini, tetapi untuk menghemat waktu, Xia Ruofei tidak bisa mengurus terlalu banyak. Terlebih lagi, dia baru saja mendapatkan kristal 1000 yuan, dan itu diisi dengan semua vitalitas seorang kultivator primordial, 1 atau 2 kristal yuan sudah cukup, ditambah lagi dia juga dapat menyerap aura di 5 lapisan menara percobaan, konsumsinya bahkan lebih sedikit, dan diharapkan paling banyak 1/2-nya akan menyelesaikan masalah. Dengan konsumsi yang sedikit, Xia Ruofei tentu saja tidak akan terlalu peduli. Dia langsung duduk bersila di tanah, terus-menerus menuangkan vitalitas tubuhnya ke Chu Yuanzu. Pada saat yang sama, dia juga terus menjalankan teknik Dao Jue hebat, mengambil energi dari ruang 5 lantai menara percobaan dan kristal di tangannya untuk mempertahankan latihannya sendiri. Sekarang kekuatan mental Xia Ruofei meningkat 2 kali lipat lagi. Dia baru saja mencobanya. Tidak ada masalah dengan 1 pikiran dan 2 kegunaan ini, dan dapat dilakukan dengan mudah. Ia bahkan bisa sedikit memperhatikan keadaan sekitarnya. Berdiri di luar formasi waktu, Ling Qingsui dengan patuh menunggu di samping sambil terus mengamati sekeliling, waspada terhadap situasi sekitarnya. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, setelah Xia Ruofei menuangkan sisa vitalitas terakhir ke dalam Chu Yuanzu, dia menemukan bahwa Chu Yuanzu sudah dalam keadaan jenuh dan tidak dapat lagi diisi dengan vitalitas.
Xia Ruofei menghela nafas lega. Dia hampir tidak dapat mengingat berapa banyak vitalitas dalam dantiannya yang telah berubah. Kristal aslinya seperti yang dia harapkan, dan memakan 1,5 kristal seperti itu sudah cukup bagi Xia Ruofei untuk banyak berlatih sebelumnya. Ini kedua kalinya. Hari ini saya menggunakan 1,5 potong sekaligus, yang menunjukkan berapa banyak energi yang diserap. Xia Ruofei juga beristirahat sejenak di tengah perjalanan. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang penyerang besi. Dia berlatih dan melakukan perfusi terus-menerus, dan menghabiskan banyak energi. Meski sangat lelah, dia akhirnya mengisi Cu Yuanzu yang telah ditingkatkan. Xia Ruofei meremas Cu Yuanzu di tangannya, dengan rasa kemantapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan konsumsinya saat ini, energi dalam Cu Yuanzu ini cukup untuk mendukung keluaran intensitas tinggi yang berkelanjutan selama beberapa jam. Jika ingin melarikan diri, ada vitalitas Cu Yuanzu, itu benar-benar lebih baik dari apapun. Xia Ruofei mengumpulkan kristal dasar yang tidak terpakai ke dalam ruang peta roh, lalu berdiri dan keluar dari formasi waktu. Ling Qingsui buru-buru menyapanya dan bertanya, "Ruofei, apakah kalian sudah selesai?" Xia Ruofei tersenyum dan melemparkan Cu Yuanzu ke atas, lalu mengambilnya di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya. Akhirnya beri makan orang serakah ini." Ling Qingsui menatap Xia Ruofei dengan wajah pucat, dan berkata, "Baiklah, tidakkah kamu cepat-cepat menyimpannya? Beraninya kamu melemparkannya ke tanganmu. Benda ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis." Xia Ruofei tertawa, menyingkirkan Cu Yuanzu, lalu meraih catkin Ling Qingsui dan berkata, "Masalah Cu Yuanzu telah terpecahkan, maka inilah waktunya untuk menyelesaikan masalahmu." "Bagaimana cara mengatasi masalahku?" Ling Qingsui bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu masih bisa memindahkanku ke kamar mandi? Bukankah kamu bilang biarkan aku mandi di sini di udara terbuka? Bahkan jika tidak ada orang di sana, aku tidak berani." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar pintar, kamu bisa melakukannya dengan benar." Ling Qingsui menjadi cemas ketika dia mendengar ini, "Kamu benar-benar membiarkan aku mandi di udara terbuka secara langsung?" "Tidak, tidak, aku tidak bisa melakukannya." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Aku bermaksud mengganti kamar mandi untukmu. Bukankah kamu baru saja menebaknya? Bagaimana itu mungkin?" Ling Qingsui tampak tidak percaya. "Apa yang akan kamu katakan jika aku bisa mengubahnya?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Dan sudah kubilang, tidak hanya ada kamar mandi, tapi juga air panas. Lagi pula aku tidak percaya, Ling Qingsui sangat pintar, jika kamu bisa melakukannya, paling banyak, aku akui kamu luar biasa." "Tidak ada ketulusan." Xia Ruofei berkata dengan bibir melengkung, "Lupakan, aku tidak tega melihatmu menjadi gadis kotor." Setelah berbicara, hati Xia Ruofei bergerak sedikit, dan sebuah ruangan timah kecil tiba-tiba muncul di depan mereka berdua, Rumah timah ini berukuran sangat kecil, sekitar 3 meter kali 3 meter, luasnya kurang dari 10 meter persegi dan tingginya hanya sekitar 2 meter. Tapi burung pipit itu kecil dan perlengkapannya bagus. Rumah timah kecil ini memiliki pintu, atap, dan 2 jendela dengan kaca buram. Ling Qingsui terkejut dengan rumah timah yang tiba-tiba muncul, dan tanpa sadar melangkah mundur, menunjuk ke rumah timah dan berkata, ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Qingsui, masuk dan nikmati lihat." Ling Qingsui menjadi tenang, mengangguk dan berkata, "Tidak ada monster yang tersembunyi di dalam. Kamu temani aku." Xia Ruofei berkata dengan tercengang, "Otakmu sedikit panas. Pergi dan pergi, aku akan bersamamu." Ling Qingsui meraih tangan Xia Ruofei, dan keduanya mendorong pintu ruang timah bersama-sama. Begitu dia memasuki pintu, Ling Qingsui tercengang. Kabut mengepul di rumah timah kecil ini, dan terdapat bak mandi kayu cedar besar di tengahnya, yang berisi setengah ember air panas, bahkan kelopak mawar pun ditaburkan di atas airnya. Air panasnya harus berupa parfum atau minyak esensial, ada aroma samar di ruangan itu. Ling Qingsui tercengang, sebelum bertanya sejenak, "Ruofei, bagaimana kamu melakukannya?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Apakah kamu puas dengan kamar mandi ini?" "Puas, puas," kata Ling Qingsui. Sebelum melihat hal-hal ini, Ling Qingsui merasa dia dapat menanggungnya, tetapi sekarang, dia tidak bisa menunggu sedetik pun,
jadi dia ingin melompat ke dalam dan mandi dengan baik. Ling Qingsui menerbangkan Xiaoruo keluar, dan berkata dengan sedih, aku akan mandi, tolong keluar. Keluar, Xiaoruo Fei balas tersenyum dan berkata, Qingsui, bak mandi ini sebenarnya cukup besar, dan saya tidak terlalu bersih. Ling Qingsui tersipu dan berkata, tidak. Keluar, tolong. Xiaoruo Fei adalah didorong ke pintu oleh Ling Qingsui, dan berkata sambil tersenyum masam, aku akan pergi sendiri, jangan mendorong. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya perlengkapan mandi dan pakaian bersih di tempat penyimpananmu? Apakah Anda ingin saya membelikannya untuk Anda? Nak, ada semuanya. Keluar saja, Ling Qingsui berkata dengan penuh semangat. Xiaoruo Fei langsung didorong keluar dari pintu olehnya, dan Ling Qingsui buru-buru menutup pintu. Xiaoruo Fei berteriak di luar, buka celah antara jendela di kedua sisi, jangan mati lemas. Saya tahu, Ling Qingsui berkata, kamu menjagaku di luar. Juga, jangan mengintip. Xiaoruo Fei tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, ya. Ngomong-ngomong, saya akan mengatur formasi waktu di sekitar Anda. Anda bisa mandi perlahan, dan jika air panas tidak cukup, teriak saja. Aku tahu, kata Ling Qingsui. Pendengaran Xiaoruo Fei sangat tajam. Dia mendengar suara Ling Qingsui di kamar, dan dia tidak bisa menahan rasa gatal, tetapi dia juga tahu bahwa dalam lingkungan seperti itu, jelas tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang harum itu. Dia masih dengan jelas membedakan prioritasnya. Oleh karena itu, Xiaoruo Fei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya yang gelisah, lalu mengeluarkan bendera formasi waktu dari ruang peta roh dan dengan terampil mengaturnya di sekitar rumah besi kecil. Hasilnya, rumah timah Ling Qingsui memiliki perbedaan aliran waktu lebih dari 80 kali lipat dari dunia luar, dan dia bisa mandi dengan pikiran tenang. Xiaoruo Fei sedang mondar-mandir di pinggiran, melihat ke ruang timah tempat Ling Qingsui berada, dan hatinya penuh dengan pencapaian. Semua ini secara alami disiapkan olehnya yang baru saja menginstruksikan Xia Qing. Rumah timah ini terbuat dari beberapa bahan sisa dari asrama buruh gratis terakhir. Ada banyak pekerja di bidang ini, dan banyak dari mereka adalah pembunuh bayaran di masa lalu. Mereka memiliki kebugaran fisik yang sangat baik. Setelah reformasi ketenaga kerjaan, dalam jangka waktu yang lama, bahan dan peralatan sudah tersedia. Membangun rumah timah kecil tentu saja sangat mudah. Bak mandi adalah salah satu inventaris Xiaoruo Fei sebelumnya. Ketika dia mendapatkan ruang peta spiritual dan menghasilkan uang, dia suka membeli segala macam barang dan menaruhnya di ruang tersebut, yang persis sama seperti ketika Ling Qingsui dan Song Wei serta yang lainnya pertama kali mendapatkan cincin penyimpanan. Oleh karena itu, saat itu Xiaoruo Fei juga membeli banyak barang yang tidak pernah ia gunakan, termasuk bak mandi ini. Lagi pula ruangannya juga sangat besar, dan puing-puing ini tidak memakan banyak tempat, jadi Xiaoruo Fei membiarkannya menumpuk di sudut ruangan. Termasuk kelopak bunga yang ditaburi air panas, juga dibeli oleh Xiaoruo Fei secara acak di supermarket saat pembelian besar. Jika bukan karena Ling Qingsui yang tiba-tiba perlu mandi kali ini, saya khawatir itu tidak akan pernah digunakan, itu akan menjadi sunyi. Di sudut ruang, sedangkan untuk air panas, secara alami dibakar oleh tenaga kerja gratis yang diorganisir oleh Xia Qing. Sekarang mereka terus-menerus merebus air panas di dalam ruangan, sehingga ketika Ling Qingsui perlu menambahkan air panas, mereka bisa mendapatkannya kapan saja. Ling Qingsui sangat kotor kali ini. Sekalipun ada waktu untuk formasi, dia harus mandi beberapa menit sebelum keluar. Jika dihitung waktu dalam formasi, seharusnya 2 atau 3 jam. Selama periode tersebut, dia benar-benar meminta air panas beberapa kali, dan Xiaoruo Fei secara alami menyediakannya tepat waktu. Akhirnya, Ling Qingsui selesai berendam di bak mandi, menyegarkan diri dan berpakaian, dan berjalan keluar dari ruangan timah kecil dengan tampilan baru. Ketika Xiaoruo Fei melihat Ling Qingsui, matanya berbinar kecantikan keluar saat mandi, seperti teratai di air. Ling Qingsui masih memiliki rona merah yang menyentuh di wajahnya karena mandi air panas dalam waktu yang lama. Rambutnya yang masih belum kering, dan rambut basahnya menjuntai di pipi, membuatnya terlihat semakin menarik. Dia berganti menjadi satu set hanfu lavender, dengan pinggang ramping dengan pegangan ramping dan ikat pinggang dengan pola yang rumit dan anggun.
Lengannya yang lebar memperlihatkan lengan bawah berwarna putih dan merah muda seperti akar teratai, dan jubahnya menyusul. Mengambang dengan lembut, seperti peri. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ling Qingsui dengan tatapan kosong, dan bergumam, Pian Ruhong, anggun seperti naga. Rong Yao Qiuju, Hua Mao Chun Song. Sepertinya bulan tertutup dari awan tipis, dan angin sepoi-sepoi seperti angin yang mengalir. Kembali ke salju. Ling Qingsui tidak bisa menahan wajah cantiknya memerah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menatap Xia Ruofei dengan wajah pucat, dan berkata, omong kosong lagi. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan Luo Shen? Xia Ruofei berkata dengan sungguh-sungguh, Qingsui, menurutku, Luo Shen tidak sebaik milikmu. Mulut dan lidah berminyak, gumam Ling Qingsui, tapi hatinya penuh kegembiraan. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, apakah seluruh tubuhmu nyaman kali ini? Ling Qingsui meraih lengan Xia Ruofei, menyandarkan wajahnya dengan lembut di bahu Xia Ruofei, dan berkata, terima kasih, Ruofei. Kamu baik sekali padaku. Xia Ruofei mengulurkan tangannya untuk membelai pipi Ling Qingsui, dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Aku tidak baik padamu, siapa yang baik padamu? Selanjutnya, Xia Ruofei berkata lagi, karena sisimu sudah dicuci, kita harus melanjutkan tugas. Faktanya, ketika Ling Qingsui masih mandi, Xia Ruofei telah melihat tautan kedua dari misi serial dari penglihatan cermin persepsi. Isi tugasnya juga sangat sederhana, yaitu mengumpulkan sari duri pakis bintang 10. Kali ini tidak buruk. Selain isi misi juga diberikan informasi tentang duri Star Feren. Apa yang disebut sari duri pakis bintang secara alami diekstraksi dari duri pakis bintang. Faktanya, selama duri pakis bintang mati, ada kemungkinan esensi duri pakis bintang, tetapi kemungkinannya relatif. Xia Ruofei tidak tahu seberapa rendahnya, karena perintah tugas di cermin persepsi tidak jelaskan secara detail. Namun, menilai dari fakta bahwa jumlah esensi duri Star Feren yang dibutuhkan untuk misi ini hanya 10, saya khawatir kemungkinannya akan sangat rendah hingga tingkat yang mengerikan. Ling Qingsui berkata dengan cemas, kamu sudah menerima misi dering kedua. Mengapa kamu tidak meneleponku? Karena mandi hanya membuang-buang waktu, itu tidak boleh terlalu banyak. Xia Ruofei membelai wajah Ling Qingsui dan berkata sambil tersenyum, ada waktu untuk pembentukan. Tidak peduli berapa lama kamu mencuci, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak akan menjadi masalah. Kamu akhirnya bisa mandi air panas, tentu saja. Aku harus memahaminya, jadi mengapa aku bersedia mengganggumu? Padahal, tugas ini memang membutuhkan waktu. Itu harus diselesaikan dalam waktu 5 jam, yaitu dalam waktu 10 jam, jika tidak maka akan dianggap gagal. Tautan ini tidak menyebutkan catatan tugas, dan tentu saja tidak ada hadiah yang memecahkan rekor. Xia Ruofei menganalisisnya sebentar dan mengetahui bahwa tugas ini kurang lebih adalah masalah karakter. Jika beruntung, kamu bisa mendapatkan esensinya dengan menghancurkan duri pakis bintang pertama, dan jika kurang beruntung, kamu bisa menghancurkannya terus-menerus. Anda tidak bisa mendapatkan sari duri pakis bintang jika Anda menjatuhkan ratusan atau ribuan pohon. Jadi, Ling Qingsui membuang beberapa menit lagi untuk mandi. Xia Ruofei mengira itu bukan apa-apa. Ling Qingsui berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, salahkan aku. Jika Fei, ayo cepat lakukan tugas. Apa tugas dering kedua? Lupakan, ayo bicara sambil berjalan. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Setelah selesai berbicara, Xia Ruofei langsung menyingkirkan bendera formasi, metode formasi dan kamar mandi sementara, lalu mengambil kaki Ling Qingsui dengan pedang terbang Kushuang, dan terbang ke posisi cincin duri pakis bintang yang telah terbakar menjadi abu. Ling Qingsui melihat Xia Ruofei telah berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ruofei, mengapa kamu berhenti lagi? Kita harus cepat. Xia Ruofei berkata, tugas cincin kedua adalah mengumpulkan esensi duri pakis bintang, dan esensi duri pakis bintang terbentuk setelah kematian duri pakis bintang. Saya ingin tahu apakah kita membakar begitu banyak duri pakis bintang, akankah di sana tinggal sedikit yang tersisa? Bagaimana dengan sarinya? Jika sari duri pakis bintang dapat ditemukan secara langsung, bukankah akan lebih cepat dibandingkan jika kita pergi mencari duri pakis bintang lagi? Ling Qingsui tercengang, dan bertanya, tidak apa-apa.
Bukankah itu melanggar aturan? Xia Ruofei berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada larangan dalam undang-undang. Jika tidak disebutkan dalam aturan, maka kami tidak melanggar. Coba dulu, mari kita bicarakan jika tidak berhasil. Cermin persepsi Xia Ruofei dapat mengetahui penyelesaian tugas pertama kali, jadi metode ini tidak layak, coba saja. Dia tidak dapat menemukan sari duri Starveren di abu sabuk cincin duri Starveren. Jika dia dapat menemukannya, lihat apakah kemajuan tugas telah berubah, semuanya akan menjadi jelas. Xia Ruofei memimpin Ling Qingsui untuk mengendalikan pedang terbang Kushuang, melewati area abu cincin duri Starveren, dan kekuatan mentalnya terus-menerus menyapu area abu ini. Zona cincin dengan radius 1 km dan kedalaman sekitar 50 meter ini banyak ditumbuhi duri pakis bintang, dan abunya juga membentuk cincin tebal. Untungnya, kekuatan mental Xia Ruofei telah meningkat pesat. Dia dapat mencari abu kompleks ini dalam waktu singkat. Xia Ruofei membawa Ling Qingsui dan terbang melewati hampir setengah abunya, lalu tiba-tiba berhenti. Ling Qingsui buru-buru bertanya, "Ruofei, apakah kamu menemukan sesuatu?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saya tidak yakin, mari kita lihat situasinya dulu." Setelah selesai berbicara, dia langsung melambaikan tangannya, dan abu putih di bawahnya tiba-tiba melayang, memperlihatkan manik oval hitam. Xia Ruofei meraih tangannya di kekosongan, dan dia segera mengambil manik oval hitam itu. Xia Ruofei meraih manik oval hitam di tangannya, dan segera merasakan aliran energi yang samar. Jelas sekali, ini bukanlah manik biasa. Hatinya sangat gembira, dan perhatiannya terfokus pada bilah cepat kemajuan tugas di atas penglihatan cermin persepsi. Saat ini progres tugas benar-benar berubah, dari semula 0/10 menjadi 1/10. Metodenya berhasil. Xia Ruofei tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, dan berkata kepada Ling Qingsui, "Selesai. Qingsui, ini adalah esensi duri pakis bintang. Tugas ini mengharuskan kita mencari esensi duri pakis bintang 10. Ketika saya mendapatkan manik oval, kemajuan ini menunjukkan bahwa saya telah menemukan 1, dan sekarang tersisa 9. Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan tangisnya dan berkata, "Kamu bisa melakukannya seperti ini, dan hanya orang sepertimu yang bermain kartu menurut akal sehat yang bisa memikirkannya, dia." Xia Ruofei tertawa, dan berkata, "Ikuti dia. Tidak peduli apakah itu hitam atau putih, kucing baik yang bisa menangkap tikus. Asalkan bisa menyelesaikan tugasnya." Ling Qingsui mengangguk dengan berat, dan berkata, "Kalau begitu mari kita lanjutkan. Jika pita duri pakis bintang ini dapat menghasilkan 10 roh, bukankah itu perlu dilakukan? Tugasnya sudah selesai." Xia Ruofei berkata, "Haha. Lanjutkan." Dia mencoba seperti biasa, dan menemukan bahwa esensi duri pakis bintang masih tidak dapat menerimanya di ruang peta roh. Ini sudah diduga, dan dia tidak mempedulikannya, jadi dia mengambil sari duri pakis bintang ke dalam sakunya. Di dalam, lalu membawa Ling Qingsui untuk melanjutkan pencarian bersama Yu Jian. Fakta membuktikan bahwa kemungkinan produksi sari duri Starveren memang sangat rendah. Keduanya mencari di seluruh cincin duri Starveren, dan akhirnya menemukannya lagi ketika pencarian akan segera berakhir, dan kemajuan tugas disegarkan. 2/10. Meskipun 1/5 tugas diselesaikan tanpa usaha apapun, ekspresi wajah Xia Ruofei menjadi lebih serius. Alasannya sangat sederhana. Tingkat keluaran sari duri pakis bintang ini terlalu rendah dan terlalu rendah. Zona cincin penuh dengan diameter 1 km dan kedalaman 50 meter, terdapat puluhan ribu duri pakis bintang yang tersebar padat, namun pada akhirnya hanya 2 duri pakis bintang yang terbakar hingga mati dan membentuk roh. Menurut kemungkinan ini, untuk mengumpulkan sisa duri pakis bintang 8, Xia Ruofei dan Ling Qingsui perlu menghancurkan setidaknya 4 kali lebih banyak duri pakis bintang. Soalnya di gurun pasir ini sebaran duri pakis bintang sangat tersebar, seringkali hanya ada 1 atau 2 dalam areal yang luas. Tidak mungkin menangani cincin duri pakis bintang sebelum menggunakan satu formasi. Dapat membakar potongan sebesar itu. Jadi, sebenarnya cukup sulit menemukan 10 duri Starveren dalam waktu yang ditentukan misi. Duri pakis bintang itu bukanlah hiasan, daya serangnya sangat kuat, dan pertahanan tubuhnya juga sangat kuat.
Meskipun Xia Ruofei telah menemukan kelemahan duri pakis bintang, penggunaan serangan api dapat meningkatkan banyak efisiensi, tetapi serangan api Xia Ruofei menangani area duri pakis bintang yang luas. Waktunya lebih tepat. Jika hanya ada satu duri pakis bintang, diatur metode pembentukan serangan api, dan kemudian kristal tersebut dikonsumsi untuk dibakar. Tidak hanya biayanya yang sangat tinggi, tetapi efisiensinya juga sangat rendah. 10 jam tidaklah cukup. Xia Ruofei merasa pasti ada cara lain, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas seperti itu. Namun percuma bermeditasi di sini, Anda harus mencobanya terlebih dahulu. Ling Qingsui jelas juga memikirkan kesulitannya, dia bertanya dengan ekspresi khawatir, Ruofei, apakah kita tidak punya cukup waktu? Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, tingkat ledakan roh ini terlalu rendah. Kita masih punya waktu lebih dari 9 jam. Jika kita kurang beruntung, kita mungkin tidak bisa menyelesaikan misinya. Ya, dengan begitu banyak pakis bintang duri, hanya 2 esensi yang dihasilkan, dan kemungkinan ini terlalu rendah. Ling Qingsui sedikit mengernyit. Peraturannya tidak bisa diubah, kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Xia Ruofei berkata dengan tegas, ayo kita temukan duri pakis bintang dulu. Cobalah dan kamu akan tahu. Oke, Xia Ruofei dengan cepat memindai seluruh area abu cincin duri Star Feren dengan kekuatan mental untuk memastikan tidak ada ikan yang lolos dari jaring, lalu membawa Ling Qingsui langsung dan pergi dari sini bersama Kushuang Feijian. Faktanya, tidak banyak duri pakis bintang di gurun ini. Ketika Xia Ruofei membawa Ling Qingsui kemari, dia harus dengan sengaja menghindari beberapa area agar tidak diserang oleh duri pakis bintang. Namun sebaran duri pakis bintang ini terlalu tersebar. Meskipun formasi api Xia Ruofei dapat mencapai radius lebih dari 1 km, namun tidak dapat menutupi banyak duri pakis bintang dan menghabiskan banyak uang. Tapi Xia Ruofei tidak punya cara lain, jadi dia hanya bisa mencoba cara ini dulu. Setelah terbang dengan pedang Ling Qingsui beberapa saat, dia menemukan area duri pakis bintang yang relatif padat, dan hendak mulai mengatur formasi. Tentu saja, ini hanya lebih padat dibandingkan daerah lain. Dibandingkan dengan distribusi cincin duri pakis bintang yang sepenuhnya kedap udara, ini masih sangat berbeda. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar, dalam radius lebih dari 1 km, hanya ada 100 duri pakis bintang. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang, menghabiskan 10 menit mengatur formasi api, dan kemudian tidak ragu-ragu untuk menanamkan kristal elemen ke dalam inti formasi, dan mengaktifkan formasi dengan sejumput segel. Meski formasi api Xia Ruofei bisa mencapai radius lebih dari 1 km, sebenarnya tidak bisa menutupi banyak duri pakis bintang dan menghabiskan banyak uang. Tapi Xia Ruofei tidak punya cara lain, jadi dia hanya bisa mencoba cara ini dulu. Setelah terbang dengan pedang Ling Qingsui beberapa saat, dia menemukan area duri pakis bintang yang relatif padat, dan hendak mulai mengatur formasi. Tentu saja, ini hanya lebih padat dibandingkan daerah lain. Dibandingkan dengan distribusi cincin duri pakis bintang yang sepenuhnya kedap udara, ini masih sangat berbeda. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar, dalam radius lebih dari 1 km, hanya ada 100 duri pakis bintang. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang, menghabiskan 10 menit mengatur formasi api, dan kemudian tidak ragu-ragu untuk menanamkan kristal elemen ke dalam inti formasi, dan mengaktifkan formasi dengan sejumput segel. Meski formasi api Xia Ruofei bisa mencapai radius lebih dari 1 km, sebenarnya tidak bisa menutupi banyak duri pakis bintang dan menghabiskan banyak uang. Tapi Xia Ruofei tidak punya cara lain, jadi dia hanya bisa mencoba cara ini dulu. Setelah terbang dengan pedang Ling Qingsui beberapa saat, dia menemukan area duri pakis bintang yang relatif padat, dan hendak mulai mengatur formasi. Tentu saja, ini hanya lebih padat dibandingkan daerah lain. Dibandingkan dengan distribusi cincin duri pakis bintang yang sepenuhnya kedap udara, ini masih sangat berbeda. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar, dalam radius lebih dari 1 km, hanya ada 100 duri pakis bintang. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang, menghabiskan 10 menit mengatur formasi api, dan kemudian tidak ragu-ragu untuk menanamkan kristal elemen ke dalam inti formasi, dan mengaktifkan formasi dengan sejumput segel.
Meskipun jangkauan formasi api Xia Ruofei dapat mencapai radius lebih dari 1 km, sebenarnya tidak dapat menutupi banyak duri pakis bintang, dan menghabiskan banyak uang. Tapi Xia Ruofei tidak punya cara lain, jadi dia hanya bisa mencoba cara ini dulu. Setelah terbang dengan pedang Ling Qingsui beberapa saat, dia menemukan area duri pakis bintang yang relatif padat, dan hendak mulai mengatur formasi. Tentu saja, ini hanya lebih padat dibandingkan daerah lain. Dibandingkan dengan distribusi cincin duri pakis bintang yang sepenuhnya kedap udara, ini masih sangat berbeda. Xia Ruofei membuat perkiraan kasar, dalam radius lebih dari 1 km, hanya ada 100 duri pakis bintang jika penuh. Xia Ruofei dengan hati-hati menghindari jangkauan serangan duri pakis bintang, menghabiskan 10 menit mengatur formasi api, dan kemudian tidak ragu-ragu untuk menanamkan kristal elemen ke dalam inti formasi, dan mengaktifkan formasi dengan sejumput segel. Xia Ruofei selesai berbicara, segera mengeluarkan bendera susunan waktu, dengan cepat mengatur susunan waktu, dan kemudian mengatur susunan penjaga dan susunan pelindung di sekitarnya. Ling Qingsui berdiri diam-diam di luar formasi waktu dan membantu Xia Ruofei melindungi hukum. Setelah memasuki formasi waktu, Xia Ruofei langsung duduk di tanah dan mulai berpikir dan memilih formasi yang paling sesuai. Faktanya, Xia Ruofei memiliki banyak ledakan serangan skala kecil, dan ada beberapa formasi skala kecil yang menggunakan serangan api, tetapi tidak mudah untuk menggunakannya sepenuhnya. Pertama-tama, ada banyak jenis api, dan Xia Ruofei adalah yang paling banyak. Menurut saya, api dari formasi skala besar sebelumnya sebenarnya adalah jenis api yang menjebak dan membunuh formasi tersebut. Masih membutuhkan banyak upaya untuk memindahkan api ke formasi lain. Jadi, setelah Xia Ruofei memilih beberapa formasi skala kecil, dia mulai menganalisis dan berlatih dalam pikirannya. Dia juga mengeluarkan pena dan kertas, dan menyimpulkan beberapa bagian yang tidak pasti di atas kertas. Awalnya ini lebih memakan waktu, namun Xia Ruofei memiliki keunggulan, yaitu formasi yang dikuasainya semuanya berasal dari jimat giok warisan. Selain itu, ia sendiri telah menguasai banyak teori tentang bentukan, sehingga ia memiliki keunggulan dibandingkan bentukan tersebut. Prinsipnya relatif menyeluruh, dan tentu saja lebih mudah untuk memodifikasinya atas dasar ini. Karena itu, dia juga menghabiskan lebih dari 3 jam untuk menyelesaikan rencana transformasi formasi skala kecil. Langkah selanjutnya adalah mempraktikkannya. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, jadi dia langsung mengeluarkan bahan formasi dari ruang peta roh, dan mulai menggambarkan formasi sesuai dengan peta formasi yang telah dia simpulkan beberapa kali. Setelah beberapa saat, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk serangkaian formasi telah disiapkan. Xia Ruofei menyingkirkan materi formasi ini, lalu berdiri dan keluar dari formasi. Karena rentang waktu, dunia luar sebenarnya hanya berlalu 3 atau 4 menit. Melihat Xia Ruofei keluar, Ling Qingsui segera bertanya, "Ruofei, apakah kamu segera menelitinya?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini tidak terlalu cepat. Jika Anda tidak memiliki formasi waktu, waktu misi akan menghabiskan setengahnya." "Qingsui, saya telah memutuskan formasi awal. Mari kita coba efeknya." Ling Qingsui mengangguk penuh harap, dan berkata, dia selalu memiliki kepercayaan buta pada Xia Ruofei. Menurutnya, tidak ada yang bisa membuat Xia Ruofei bingung. Meskipun misi ini terasa sangat sulit, selama Xia Ruofei serius, dia masih merasa tidak akan ada masalah. Xia Ruofei membawa Ling Qingsui dan mengayunkan pedang terbang Kushuang bersama-sama, dan terbang ke duri pakis bintang tidak jauh dari situ. Duri pakis bintang dalam jarak 1 km dari kawasan ini telah terbakar habis, dan sebaran duri pakis luar angkasa pun semakin tersebar. Di dekat duri pakis bintang ini terdapat tanah gundul tanpa tumbuhan sama sekali. Jika Anda menggunakan arai berskala besar seperti sekarang, apakah ini membuang-buang kristal? Lebih penting, waktu terbuang sia-sia dan banyak. Jenis arai seperti itu masih lebih rumit. Jika Anda berurusan dengan satu tanaman setiap kali jika duri pakis bintang harus menyiapkan berbagai formasi api, kemungkinan sangat rendah duri pakis bintang meledakkan esensi duri pakis bintang. Tidak mungkin menyelesaikan tugas dalam waktu 10 jam. Kecuali keberuntungannya begitu bagus. Xia Ruofei menghentikan Kushuang Feijian dari jarak yang aman, dan melompat turun bersama Ling Qingsui. Berdiri di tanah di gurun.
Dia tidak terus maju, tapi langsung mengangkat tangannya. Banyak material susunan yang semuanya terbang dan mendarat, tepat di tempat yang seharusnya. Jangkauan serangan formasi semacam ini hanya radius beberapa meter. Jadi skala formasinya sangat kecil, dan kompleksitasnya jauh lebih rendah. Ditambah lagi, formasi ini dirancang dan diproduksi oleh Xia Ruofei sendiri. Jadi pada dasarnya dia tidak perlu banyak berlatih saat mengatur formasi, dan dia bisa menyelesaikannya dengan sangat terampil. Pada dasarnya, ini adalah waktu untuk 2 atau 3 tarikan napas. Seperangkat formasi api tereduksi telah diatur. Itu hanya mengelilingi duri pakis bintang. Mungkin karena bahan formasi tidak memiliki vitalitas sama sekali, sehingga duri pakis bintang tidak merespon bahan formasi di sekitarnya. Ia masih tergeletak di tanah, tampak lesu. Hanya Xia Ruofei yang tahu bahwa begitu seseorang masuk ke dalam jangkauan serangannya, tiba-tiba ia akan berubah menjadi tampilan lain. Xia Ruofei menembus Yuanjing ke dalam inti formasi pada jarak lebih dari 10 atau 20 meter. Sumber energi yang digunakan oleh formasi ini masih opsional, dan dengan Yuanjing, kekuatannya secara alami adalah yang terbesar. Tentu saja, karena jangkauan serangannya kecil, maka energi yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Kristal elemen ini cukup untuk formasi meluncurkan ratusan serangan. Dibandingkan dengan formasi area luas sebelumnya, konsumsinya sangat rendah. Abaikan saja, Xia Ruofei memandangi duri pakis bintang dan mengingat beberapa karakteristik fisiknya dengan kuat di benaknya. Ini juga untuk mempersiapkan misi lanjutan. Ia merasa duri pakis bintang yang bisa melahirkan ruh pakis bintang pasti sama dengan duri pakis bintang biasa. Saat berhadapan dengan pita duri pakis bintang sebelumnya, Xia Ruofei tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang mirip dengan sari duri pakis bintang, sehingga ia tidak sengaja mengamati ciri-ciri dari masing-masing duri pakis bintang. Faktanya, ada ribuan duri pakis bintang di sabuk cincin duri pakis bintang itu. Itu karena kekuatan mentalnya telah meningkat pesat dari sebelumnya, tetapi tanpa ingatan yang disengaja, mustahil untuk menempatkan setiap bintang. Detail dan ciri-ciri duri pakis semuanya teringat dengan jelas. Jadi, meskipun dia mendapat 2 sari duri Starveren dari cincin duri Starveren, dia tidak mendapatkan keuntungan lain, atau informasi apapun untuk referensi selanjutnya. Sekarang Xia Ruofei ingin terus melakukan tugasnya. Secara alami, ia harus menghafal situasi setiap duri pakis bintang, dan membuat beberapa perbandingan ketika jumlah datanya cukup besar, sehingga ia bisa lebih tepat sasaran saat menyelesaikan tugasnya. Xia Ruofei teringat akan ciri-ciri duri pakis bintang ini, lalu mencubit Yin Jue dan mengaktifkan formasi tanpa ragu-ragu. Duri pakis bintang merasakan bahaya pada saat formasi diaktifkan, dan seluruh tubuh tiba-tiba meringkuk, seperti landak dalam bahaya, dan kemudian duri yang lebat mulai meluncur. Untungnya, baik Xia Ruofei dan Ling Qingsui berdiri di luar jangkauan serangan Starveren Speakers, dan target dari material formasi tersebut juga sangat kecil. Meski beberapa duri mengenai mereka, kerusakannya tidak terlalu besar. Dan setelah formasi diaktifkan, tidak mungkin untuk berhenti, bahkan jika material formasi dihancurkan, api yang telah lahir tidak akan hilang. Kisaran formasinya sendiri tidak besar, hanya beberapa meter dari duri pakis bintang. Segera setelah formasi diaktifkan, kobaran api menelan duri pakis bintang hampir seketika. Duri pakis bintang menembakkan durinya dengan panik, namun sayangnya semuanya sia-sia. Api dari susunan pembunuh yang terperangkap sangat kuat. Dalam waktu sekitar 1 atau 2 menit, duri pakis bintang ini benar-benar kehilangan vitalitasnya dan terbakar menjadi tumpukan bubuk. Telapak tangan Xia Ruofei melambai ringan, dan bubuk itu tiba-tiba berterbangan di langit. Di bawah bedak, tidak ada duri pakis bintang. Mengingat tingkat ledakan roh yang sangat rendah, Xia Ruofei tidak terkejut dengan hal ini. Dia langsung mengumpulkan bahan formasi, dan memeriksanya, dan menemukan bahwa hampir tidak ada kerusakan, yang membuatnya lega. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan berkata kepada Ling Qingsui, "Qingsui, sepertinya formasi ini cukup berguna, maka saya akan mendapatkan beberapa set lagi, yang juga akan meningkatkan efisiensi kita." Ling Qingsui mengangguk dan berkata, "Ya, saya setuju. Pergi dan siapkan materi formasi. Saya akan tetap membantu Anda melindungi hukum." Xia Ruofei mengangguk, mengeluarkan bendera susunan waktu dan bahan untuk susunan pelindung susunan penjaga dari ruang peta spiritual,
dan membangun susunan dengan kecepatan tercepat. Kemudian, dia terjun ke dalam susunan waktu, mengeluarkan sejumlah besar bahan susunan dari ruang peta roh, dan mulai menyiapkan bahan susunan sesuai dengan versi susunan api skala kecil yang ditingkatkan. Proses ini sangat membosankan, tetapi Xia Ruofei selalu mampu menahan amarahnya, dan mempertahankan tingkat akurasi yang sangat tinggi dari awal hingga akhir saat menggambarkan pola formasi. Dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyiapkan 4 set formasi yang persis sama. Dengan cara ini, Xia Ruofei memiliki 5 formasi api skala kecil yang tersedia untuk digunakan. Ia menerima materi formasi ke dalam ruang Lingtu, lalu keluar dari formasi waktu, dan mengumpulkan semua bendera formasi dan materi formasi lainnya sesuka hati. Siap, Xia Ruofei berkata kepada Ling Qingsui sambil tersenyum, ayo berjuang untuk karakter. Haha, karakterku selalu bagus. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Bibiku, jangan mengibarkan bendera. Xia Ruofei berkata dengan cepat, saya tidak ingin kita berada dalam keadaan tidak ada apa-apanya dalam 10 jam ke depan. Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya percaya pada keberuntungan Anda. Xia Ruofei mengangkat bahu, mengambil Ling Qingsui dan menginjak Kushuang Feijian, lalu terbang menuju duri pakis bintang lain tidak jauh dari sana. Xia Ruofei dengan terampil menaburkan bahan untuk formasi, terbiasa mengingat karakteristik duri pakis bintang ini di dalam hatinya, dan kemudian dia mengaktifkan formasi dengan sejumput. Setelah memulai formasi ini, Xia Ruofei tidak tinggal di sana, dan langsung memimpin Ling Qingsui ke duri pakis bintang lainnya, dan kemudian melakukan operasi yang sama, tanpa mengatur formasi, mencatat karakteristik, memulai formasi, berbalik dan pergi.